Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keselamatan, rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan sekaligus kesehatan. Mudah-mudahan seterusnya kita semuanya senantiasa sehat walafiat selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kita lanjut untuk objek penelitian. Catatannya adalah untuk teman-teman yang penelitian asosiatif atau kausalitas. Jadi cek judulnya, kalau judulnya pengaruh, judulnya studi perbandingan, judulnya hubungan, itu berarti masuk di penelitian asosiatif atau kausalitas. Objek penelitiannya itu pada variabel Y, variabel DP. Nah, teman-teman, bagaimana cara praktik menulis proposalnya? Sekiranya judulnya adalah pengaruh kualitas laba terhadap pengaruh kualitas audit terhadap kualitas laba, itu judulnya, contoh. Maka menulis proposal, di situ kita sudah tulis bab 3 metode penelitian, 3.1 objek penelitian. Isinya kita menulis objek penelitian ini adalah kualitas laba. Jadi semua penelitian asosiatif atau kausalitas itu objeknya hanya berada pada variabel Y. Jadi kenapa demikian, teman-teman? Karena yang disebut dengan objek penelitian itu adalah sesuatu yang menjadi konsen peneliti untuk diselidiki, karena di situ ada kesenjangan realitas, ada gap fenomena di situ. Kenapa ditetapkan di dependen atau Y? Karena disitulah sebenarnya terjadinya kesenjangan yang kita sudah sampaikan pada saat kita menulis latar belakang. Nah, oleh karena itu teman-teman perhatikan judulnya, judul penelitiannya. Untuk penelitian komparatif dan deskriptif, maka objeknya pada seluruh variabel. Sama tadi Keting. Kalau Keting judulnya, ini tadi analisis berarti penelitian deskriptif. Nah, penelitian deskriptif berarti objeknya nanti di variabel. Jadi ingat ya, objek itu sebuah konsen peneliti untuk dilakukan penyelidikan karena di situ dia mengandung kesenjangan realitas. Itu yang disebut dengan objek. Jadi menjadi domain perhatian peneliti karena di situ ada kesenjangan realitas. Nah, itu terjadi biasanya di Y, variabel Y. Kalau penelitian sebab akibat, kalau penelitian deskriptif semuanya pada semua variabel, termasuk penelitian komparatif atau diferensi, semuanya di variabel. Baik, kita lanjut pada teknik sampling. Nah, teknik sampling, teman-teman, ini kenapa kita gunakan? Karena biasanya kita dihadapkan pada jumlah populasi yang terlalu banyak. Populasinya banyak, misalnya 200. Sementara di sisi lain kita dibatasi dengan waktu, ada constraint waktu. Jadi kita satu semester ini ternyata hitungannya itu hanya efektif 4 bulan. Jadi terbatas. Makanya kita gunakan teknik sampling. Nah, ini kalau kita lihat pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan di dalam penelitian. Ini ada sekitar 10 teknik sampling. Nah, ini yang akan nanti kita lihat secara satu persatu tentang teknik sampling. Jadi secara garis besar teknik sampling ini itu ada dua hal, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Jadi ada probability dan ada non-probability. Di probability ada 4 teknik, kemudian di non-probability ada 6.
Berarti ada 10 pilihan teknik sampling. Nah, ini bagi teman-teman yang memang harus menggunakan sampel di dalam penelitian. Ada juga yang tidak perlu sampel, tapi hanya dia langsung menggunakan informan, misalnya 3 orang, 5 orang. Ini khusus yang menggunakan sampel. Gitu. Jadi ada 10 pilihan teknik sampling, nanti yang akan kita lihat mana yang sesuai dengan penelitian kita. Yang pertama di probability sampling. Ini maksudnya peluangnya sama kepada semua anggota populasi untuk terpilih. Nah, jadi kalau kita menggunakan teknik yang ini, itu nanti hasil penelitian kita bisa kita generalisasi. Generalisasi itu maksudnya bisa nanti hasil penelitian kita yang kita sudah lakukan di satu tempat itu bisa diberlakukan secara umum, yang disebut dengan generalisasi. Sudah dimengerti yang disebut dengan generalisasi. Saya kasih contoh lagi, misalnya di ruangan ini ada 50 drum teh disimpan di sini. Ada teh manis 50 drum ya, satu ruangan di sini. Jadi saya tidak perlu keliling masing-masing satu drum ini untuk saya tes, tidak perlu. Saya cuma ambil satu drum sini, satu sendok, kemudian saya tes satu drum. Nah, oh manis, saya langsung buat generalisasi. 50 drum ini manis, itu yang dimaksud. Yang dimaksud dengan generalisasi itu adalah, jadi hasil analisis sampel bisa kita berlakukan secara keseluruhan. Itu yang dimaksud dengan generalisasi. Jadi ketika teman-teman menggunakan probability sampling yang 4 tadi, maka hasil penelitiannya bisa digeneralisasi. Jadi kalau misalnya kita meneliti di lokasi A, bisa diberlakukan di seluruh wilayah. Sudah paham ini? Itu yang dimaksud dengan bisa digeneralisasi. Probability sampling ini memberi peluang yang sama pada semua anggota populasi untuk jadi sampel penelitian. Jadi kalau tekniknya yang 4 tadi yang kita pilih, salah satu di antara 4 ini, simple random, proportionate certified random, disproportionate atau teknik cluster area ini probability, maka simpulan penelitian kita bisa digeneralisasi, bisa diberlakukan secara umum. Sudah mengerti maksudnya? Kita hanya meneliti di tempat A, bisa diberlakukan di tempat lain. Dan itu dimaksud dengan bisa digeneralisasi. Nah, itu yang disebut dengan probability, memberi peluang yang sama pada setiap menjadi responden. Nah, di dalam probability ini ada yang disebut dengan simple random sampling. Nah, itu kalau yang senang arisan, sering arisan ya. Jadi arisan itu maksudnya ditulis nama-namanya orang, dikasih masuk di dalam lot, di lot, kemudian baru diguncang, yang keluar itu yang turun namanya. Nah, sudah dia yang dapat uang. Ya, modelnya seperti itulah. Maksudnya simple random itu, jadi kita memilih secara acak saja. Ini pemilihan acak secara sederhana. Jadi kalau misalnya nanti ini di log secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu. Jadi tidak ada perbedaan tingkatan-tingkatan. Misalnya kita semester 7, nanti ada semester 5, ada semester 3, ada semester 1. Jadi dia menganggap bahwa Anda semua namanya sama, mahasiswa. Jadi kalau misalnya semua mahasiswa ini dimasukkan nama-namanya, kemudian dijatuhkan, diambil misalnya 30 orang, statusnya Anda sama, tidak ada yang lebih tinggi. Sama juga dengan dosen, namanya juga dosen. Tidak ada yang bilang lebih tinggi, itu dia karena doktor, itu dia karena hanya baru master, atau dia itu profesor.
Tidak ada begitu. Semuanya namanya dosen, namanya mahasiswa, namanya pegawai. Meskipun faktanya ada yang golongan 4, ada yang golongan 3, ada yang golongan 2. Dia tidak memandang itu, dia memandang semuanya sama, homogen. Nah, itu yang disebut dengan memperhatikan, tidak memperhatikan strata yang ada di dalam populasi. Jadi semuanya dianggap perlakuannya. Itu yang dimaksud dengan simple random sampling, pemilihan secara acak sederhana. Praktiknya seperti tadi. Jadi kalau misalnya kita meneliti di kampus, jadi kita tidak pandang ini semester 7, semester 5, semester 3, semuanya yang penting kita tanya, Anda mahasiswa? Mahasiswa. Oke, kena angket, kena pedoman wawancara. Karena kita anggap mereka sama, mahasiswa. Tidak ada yang lebih tinggi. Sudah mengerti ini? Yang disebut dengan simple random. Nah, yang kedua, tentang proportionate stratified random sampling. Oke, kita lihat ini praktiknya. Oke, kita lihat itu ya. Yang S3, teman-teman perhatikan. S3 ada berapa orang di situ? 30 pegawai. Yang S2 45. S1 80. Apalagi? SMA 9. Oke, berikutnya habis. Oh, sampai SMA. Oke. Misalnya. Jadi yang disebut dengan stratified itu adalah stratifikasi berdasarkan pendidikan. Jadi SMA, S1, S2, S3 itu yang disebut dengan stratified, tingkatan. Bahwa S3 lebih tinggi dari S2, S2 lebih tinggi dari S1, S1 lebih tinggi dari SMA. Stratified. Proportionate itu maksudnya proporsional. Jadi ketika kita mengenakan presentasi, menarikan sampelnya, proportionate itu maksudnya kalau di sini 10%, nih 10%, di sini juga harus 10%, nih 10%, 10%, ini juga harus 10%. Itu yang disebut dengan proportionate, stratified proportionate. Maksudnya pengenaan presentasi yang sama ini proporsional pada tingkatan yang berbeda, pada strata yang berbeda. Nah, dengan demikian maka di sini kita ambil 3 orang. Di sini, iya 4,5 orang. Di sini kita ambil 8 orang. Ini kita ambil 9 orang. Jumlahnya ini 8, 16, 20, 25 ya. Nah, jadi kalau sampel 25 ini juga terlalu kecil. Jadi kalau secara aturan dalam penelitian kuantitatif itu minimal 30. Berarti 10% ini harus kita ganti, jangan 10%. Sangat kecil. Ya, 25%. Ini 25%. Ini juga 25. Yang ini juga 20. Ini juga 25. Itulah proporsional. Sekarang kita lihat 30 kali 25%. Berapa? 30 dibagi 4. 7,5. Gitu ya? Ya, kita 8 di sini, 8. 45 kali 25%. Nah, berarti 11 saja. 80 kali 25%. 80 bagi 4 20. Oke. 90 kali 25%. 22. 23 ya? 23. Jadi sampelnya ini nanti 8 tambah 11 19 39 62. Nah, jadi praktek menulis proposal begini. Populasi ya. Kalau kita menulis proposal, populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai pada sekretariat Wali Kota Kendari sebanyak
245 orang yang terdiri dari, ini kita jelaskan nih sesuai data, dan mana datanya ini dari dari kantor, kan ada pendataan pegawai, kita bisa tahu. Setelah itu titik, penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan proportionate stratified random sampling. Penarikan sampel dengan persentase yang sama 25% pada setiap strata pendidikan yang berbeda. Dengan demikian maka sampelnya sebanyak 62 orang yang terdiri dari ini S3 8 orang, 2 kita terangkan, ditulis satu persatu, titik. Nah, ketika kita membaca teknik sampling seperti ini teman-teman, maka kita sudah bisa memahami bahwa penelitian Anda itu pelibatan sampelnya representatif, keterwakilan, semua strata pendidikan yang ada di kantor itu Anda ambil. Jadi salah satu prinsip teknik sampling itu adalah representatif. Jadi kenapa kita mengambil sampel? Supaya ada keterwakilan. Nah, keterwakilan itulah yang disebut dengan representatif. Jadi tidak ada yang merasa tidak terwakili di sini. Jadi di S3-nya ada, di S2-nya ada, S1-nya ada, SMA ada. Jadi yang disebut dengan stratified, teman-teman, ini dia tidak kaku hanya sekedar standarisasi tingkat pendidikan. Boleh golongan, boleh masa kerja, tergantung Anda memperlakukan strata ini, stratified ini seperti apa di dalam penelitian. Tidak mesti tingkat pendidikan seperti ini. Boleh tingkat pendidikan, boleh yang lain-lain, boleh golongan misalnya, boleh masa kerja, tergantung Anda memperlakukan yang disebut dengan stratified. Nah, untuk proportionate sekali lagi, ini adalah pengenaan presentase yang sama pada semua strata. Itu dimaksud dengan proporsional. Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini 62 orang pegawai yang terdistribusi 8 orang S3, S2 11 orang, dan seterusnya. Menjadi jelas, tegas, representatif proposal Anda. Jadi tidak akan ada klaim bahwa tidak representasi. Karena prinsip teknik sampling adalah representatif. Harus ada keterwakilan. Itu. Sehingga nanti hasilnya itu tidak akan bias. Dan disebut dengan teknik ini. Sudah jelas ini? Jelas ya? Oke. Baik. Disproportionate. Nah, kalau kita lihat disproportionate ini. Disproportional itu berarti bahasa itu maksudnya persentasenya itu boleh tidak sama di setiap strata. Kalau yang disebut dengan disproportionate, pengenaan persentase yang boleh tidak sama. Ini kan tadi 25% semuanya di sini. Kalau itu maksudnya di sini 25%, di sini bisa 10%, di sini bisa 100%, di sini bisa 25%. Dan seterusnya. Itu yang disebut dengan dis. Coba kita lihat misalnya yang ini. 3 orang lulus S3. Saya rubah lagi datanya, misalnya kita ambil data ini. Ini 3 orang. S3 3. S2 4 ya. S1 ini 3, ini 4, S1 berapa? 90. SMA 800. Banyak di sini. Nah, sekarang kalau ini misalnya kita ambil 25%. Nih ya, 25% dari 3 berapa itu? Sama dengan 0,75 toh? 4 orang ini dikali 25%. 4 dibagi 1 ya. Oke, 90 kali 25%. 90 bagi 4.
P22. 800 dibagi 4. 200. Coba perhatikan teman-teman. Ini tadi kalau presentasinya sama 25% itu yang disebut dengan proporsional. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan kasus ini? Coba lihat. Ini 0,75, ini 1, ini 22. Kenapa? Bukan itu yang saya maksud. Memang ada yang terlalu banyak, ada yang terlalu sedikit. Tapi apa pesannya ini? Kalau seperti ini, kalau kasusnya begini, S3 ada yang 0,75, S2 ada 1. Ingat ya, prinsip teknik sampling adalah representatif, keterwakilan. Kasus ini menunjukkan prinsip representatif itu tadi tidak terpenuhi. Kenapa? Yang pendidikan doktor ini tidak ada keterwakilannya. Masa ada orang 0,7? Tidak ada anunya, tidak ada kakinya. Betul toh? Iya. Nah, makanya karena di sini terjadilah kasus ketidakterpenuhan prinsip representatif tadi, maka ada tawaran secara metodologi itu yang disebut dengan disproporsional. Sehingga saya berpikir sebagai peneliti, wah ini kan ada dokter 3 orang, 100% lah dia di sini. Maka nanti sampel saya ada 3 orang dokter yang saya teliti. 100%. Nah, ini juga S2 saya butuh mereka semua ini. Maka di sini 100%. Ini akan ada 4 master yang saya teliti. Di sini tidak apa-apa 25%, ada 22, di sini ada 200. Itulah yang dimaksud dengan disproporsional. Pengenaan presentasi yang tidak sama pada strata yang berbeda. Nah, bagaimana caranya menulis di proposal? Proposal ini kita tulis dulu ya, 897. Ini 3 tambah 4, 7. Ini 226 tambah 7, 230, 230, 229. Iya. Jadi menulis proposal, populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai sebanyak 897 orang yang terdiri dari pendidikan S3 3 orang, S2 4 orang, S1 90 orang, dan SMA 800 orang. Titik. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan disproportionate stratified random sampling, yaitu pengenaan presentasi yang berbeda pada strata pendidikan yang berbeda. Dengan demikian maka sampel penelitian ini 209 orang yang terdiri dari S3 3 orang, S2 4 orang, S1 22 dan SMA 200 orang. Titik. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi adalah prinsip representatif tadi itu terpenuhi di dalam teknik sampling yang kita gunakan di dalam proposal kita. Jadi sehingga tidak ada yang tidak terwakili di sini, tapi semuanya terwakili. Ini tadi seandainya kita proporsionate sama-sama 25%, ini tidak masuk. Ini juga masuk tapi hanya 1. Padahal saya butuh orang dokter itu untuk jadi responden saya. Gitu. Maka itu ditawarkan disproporsionate. Gitu. Nah, ini yang satu disebut dengan cluster area. Jadi ini saya cerita saja supaya teman-teman paham. Jadi disebut dengan cluster area ini. Saya ingat waktu kita pernah kerja sama riset dengan sekarang BRIDA, dulu namanya itu Balitbangda, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi kita dikasih anggaran pada waktu itu satu kegiatan itu sekitar 300-an juta, iya sekitar 300 juta. Tapi penelitiannya itu meneliti janda-janda di Sulawesi Tenggara.
Itu programnya pemerintah. Gitu. Iya. Jadi ternyata setelah kita survei awal, kan ya memang pemerintah yang biayai lewat Litbangda kerjasama dengan STI. Jadi kita tim pada waktu itu kita sudah survei, kita dapatlah janda di Sulawesi Tenggara ini ada sekitar hampir apakah 12.000 apa 13.000, banyak sekali. Yang jelas belasan puluh ribu. Nah, sementara maksudnya schedule riset ini itu kan kita dikasih maksimum hanya 6 bulan. Sudah harus selesai. Maksimum 6 bulan pekerjaannya itu. Akhirnya kita koordinasi karena terlalu banyak. Sementara anggarannya seperti itu, akhirnya kita koordinasi diputuskan, skopnya dibatasi di kabupaten. Turunlah kita di Kabupaten Konawe Selatan pada waktu itu, di konsel. Ternyata di satu konsel itu kita temukan juga data, masih ribuan juga para janda. Ribuan. Akhirnya ini sulit juga jangkauan. Maka keputusan dari satu kabupaten itu kemudian diklaster lagi, jadi hanya ada beberapa kecamatan. Jadi sementara di satu kecamatan itu ada banyak juga desa dan kelurahan. Bahkan di konsel masih sekitar 1000-an. Nah, di situ baru kita tahu ternyata ini teman-teman yang sudah janda juga terbagi 3 ternyata. Iya, terbagi 3. Orang ini tertawa tapi itu hasil penelitian. Nah, jadi ada janda yang memang mereka ini sudah betul-betul non produktif. Itu yang jadi prioritas untuk pembantuan. Karena ini program ini kan mensejahterakan kehidupan. Iya. Nah, ada juga janda yang kalau kita klasifikasi itu mana ya? Dia kalau istilahnya itu maksudnya dia tidak bagaimana dia? Kalau itu yang tadi yang sudah usia 60-an, 70-an itu kan yang sudah tua. Biasanya suaminya sudah meninggal dan dia sudah tidak kuat. Itu permanen dia. Sudah seperti itu. Itu jadi prioritas pertama. Yang kedua, ada yang masih umur sekitar 30 sampai 40 masih kuat. Tapi statusnya tidak jelas. Jadi maksudnya suaminya itu dia pergi begitu saja. Tidak juga ada berita. Tidak ada dikasih nafkah. Iya, tidak resmi. Jadi itu namanya semi permanen. Jadi dan ada yang terakhir itu yang ini juga nakal teman-teman. Katanya ini namanya aduhai. Umurnya bagaimana? 18 tahun. 19 tahun itu ternyata korban pernikahan dini, langsung broken di usia seperti itu. Ada juga yang sudah ada anaknya 1, gitu. Sayang sekali. Itulah yang terjadi karena yang disebut dengan teknik klaster ini, maksudnya kita mempersempit area penelitian yang luas, menjadi sempit lagi dari lingkup provinsi menjadi kabupaten menjadi kecamatan, kemudian kecamatan dari satu kecamatan itu kemudian diperkecil lagi menjadi kelurahan. Pada waktu itu di tim saya itu hanya diputuskan di 3 kelurahan tambah 1 desa dan 1 kecamatan. Tidak bisa kita jangkau di dalam 1 kecamatan secara keseluruhan. Jadi saya dapat pada waktu itu kita di Palangga Selatan dengan 3 kelurahan dan ada 1 desa. Itu yang namanya dengan teknik yang ini. Jadi teknik tentang area. Jadi mempersempit wilayah penelitian dari yang luas. Tadinya provinsi jadi kabupaten jadi kecamatan jadi kelurahan, desa. Barulah kita bisa menetapkan bahwa di kelurahan ini tambah desa ini itulah yang menjadi penelitian.
Baik, saya berikan lagi penguatan yang terakhir, bahwa materi kita tentang objek penelitian termasuk teknik sampling. Objek itu adalah kita menetapkan bahwa itu yang menjadi konsen penelitian kita, variabel itu, karena di situ mengandung kesenjangan realitas. Kemudian di teknik sampling prinsipnya adalah representatif. Maka tadi teknik sampling itu secara garis besar ada dua. Ada probabilitas sampling memberi kesempatan yang sama untuk semua anggota populasi terpilih menjadi sampel. Di situ ada 4 teknik. Jadi ada simple random, ada proportionate stratified random, kemudian ada disproportionate, dan ada cluster. Jadi yang ini hasilnya nanti bisa kita generalisasi. Kemudian ada yang non probability, itu ada 6 teknik yang insya Allah nanti kita akan bahas di minggu depan. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan, dan sebelum kita tutup perkuliahan, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa sehat walafiat. Mari sama-sama amin. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk-Mu ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma qtalana babal khair, abwabal barakah, abwabal afiyah. Hamba-hamba mengharapkan kebaikan, mengharapkan keberkahan dari proses belajar mengajar ini, mengharapkan keapiatan ya Allah. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhaka. Inna nas'aluka ridhaka ya Allah. Hanya ridha yang hamba-hamba harapkan. Inna nas'aluka ridhaka ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.